Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, pada minggu pagi hari ini kita kembali ibadah online. Kiranya itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kembali katakan, ayo kita semangat untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan, dan kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi Natal nih, terlebih bulan Desember, bentar lagi kita merayakan Natal. Tapi Natal tahun ini tidak seperti Natal tahun-tahun kemarin, karena Natal tahun ini tidak ada Natal khusus untuk sekolah minggu misalnya, untuk pemuda misalnya, untuk remaja atau untuk orang tua. Kita hanya satu kali Natal, yaitu tanggal 24. Tapi ada liturgi, nanti dibagikan ya. Ayo kita memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi, ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan dengan semangat. Jika ada gerakannya, mari kita sama-sama bergerak. Nah, pada minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu kembali ibadah online, mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kegiatan kami apapun itu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang daripadamu, dan panjang umur. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, kita
Kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Kakak akan membacakannya, kalian dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Beginilah isi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita lanjutkan ke Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sejauh itu firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang kalau ada orang yang jahat sama dia, dibalas dengan kejahatan? Jawab dalam hatinya masing-masing, dan kakak tekankan itu tidak baik. Kejahatan jika dibalas dengan kejahatan tidak akan ada habisnya. Nah, tema kita hari ini adalah padamkan amarahmu. Apa tema kita? Nah, bagus. Kakak mau cerita, ada anak. Sebelum ke cerita, kakak mau bilang dulu ke kalian, sesuatu kejahatan yang dibalas dengan kejahatan atau negatif itu tidak akan pernah baik. Akan selalu ada timbul kejahatan-kejahatan yang lainnya ke depannya. Oleh karena itu, kejahatan haruslah dibalas dengan kebaikan. Ada seorang anak namanya Joshua. Di siang hari yang cerah dia mau mancing ke sungai. Karena di rumah tidak ada kerjaan lagi, ya udah dia mancing. Dia asik mancing, mau pergi ke sungai dengan semangat. Aku harus ke sungai, aku harus dapat ikan. Aku harus makan ikan enak hari ini, kata si Joshua. Pergilah dia ke sungai dan sudah menyiapkan pancingannya. Ternyata datang Joshua, seorang anak yang bernama Joshua. Dia ini terkenal dengan nakal. Dia sangat nakal. Kemudian dia mengganggu Joshua memancing. Kalian tahu kan kalau mancing tidak boleh ribut? Nah, si Joshua ini ribut. Jadi ikannya tidak bisa didapatkan Joshua, tetapi si Joshua diam. Suatu ketika, dia mendapatkan ikan itu. Pancingnya goyang, dan Joshua yakin itu adalah ikan memakan umpannya. Kemudian, pas ditarik ke atas, si Joshua yang mengambil ikan itu. Kemudian si Joshua lari. Dia bilang, ye aku dapat ikan, dapat ikan. Begitulah kata Joshua, membawa ikan yang dipancing oleh Joshua. Sudah kita ketahui bahwa yang dibawa Joshua itu bukan milik Joshua, tetapi milik Joshua. Kemudian dia lari sekencang-kencangnya. Dan si Joshua kesal karena ikan yang didapatnya tidak bisa untuknya karena direbut oleh Joshua. Kata si Joshua sambil berlari, hahaha, aku rebut ikannya, katanya kayak gitu. Dengan cepat dia lari. Karena dikiranya si Joshua masih mengikutinya, dia tidak melihat jalan sehingga dia tersandung batu. Nah, di tempat lain si Joshua bertemu dengan temannya yang bernama Randy. Karena muka si Joshua lesu, lemas, sedih, si Randy bertanya, Joshua, kamu kenapa? Tadi katanya mau mancing. Mana ikannya? Kata si Randy. Kemudian si Joshua menjawab, aku tadi sudah mendapatkan ikan, tetapi ikanku direbut oleh Joshua, katanya seperti itu. Kemudian, tidak lama kemudian, datang teman mereka yang bernama Fanya. Berlari ke arah Randy dan Joshua, kata Fanya. Aku tadi ketemu sama Joshua. Dia jatuh, tersandung batu.
Kemudian si Joshua bertanya, jadi di mana dia sekarang? Dia sudah dibawa ke rumahnya, kakinya diperban, kata si Fanya. Dalam hati Joshua ada satu yang mengatakan, tidak usah kamu jenguk, dia kan sudah jahat sama kamu, dia kan sudah ambil ikan kamu, tidak pantas dia untuk kamu jenguk. Tetapi di hati yang satunya lagi, di hati yang baik, berkata, kamu harus jenguk si Joshua karena kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kamu menganggap dia musuh, tetapi Tuhan meminta kasihilah musuhmu. Dan Joshua mengikuti kata hati yang baik. Mereka pergi ke rumah Joshua. Begitu mereka bertiga datang, Joshua berkata, mau ngapain kamu kesini Joshua? Kamu mau balas dendam, kata si Joshua. Kemudian Joshua berkata, tidak, aku hanya ingin melihatmu, katanya seperti itu. Aku tidak ada niat untuk membalas dendam, kata si Joshua. Setelah itu, mereka pulang. Setelah menjenguk Joshua, Fanya, dan Randy pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan keesokan harinya, si Joshua kembali memancing. Sama seperti kemarin, Joshua mengikuti Joshua. Tetapi dia melakukan hal yang berbeda seperti kemarin. Dia berkata kepada Joshua, aku mau minta maaf soal yang kemarin Joshua, katanya seperti itu. Aku tidak akan mengambil apa yang menjadi milikmu lagi. Terima kasih karena kamu tidak membalas dendam, karena kamu tidak ada niat untuk balas dendam kepadaku, kata si Joshua. Kemudian si Joshua bilang, tidak masalah Joshua, ayo kita memancing bersama. Nah, dari cerita itu kita sudah ketahui bahwa Joshua tidak membalas kejahatan Joshua dengan kejahatan, tetapi Joshua membalas kejahatan Joshua dengan kebaikan. Kadangkala ada teman kita yang nakal dan jahat sama kita. Kadang juga ada keinginan kita ingin membalas kejahatan mereka. Jangan lakukan itu adik-adik. Mulai saat ini, jika ada yang berbuat jahat kepada kalian, balaslah dengan kebaikan. Karena yang meredakan kejahatan adalah kebaikan. Tidak selamanya kejahatan akan menang melawan kebaikan. Karena kejahatan itu, kemarahan itu akan mendorong kita melakukan hal yang jahat kepada teman kita. Itu tidak boleh, itu adalah dosa. Nah, kalau begitu apa yang perlu kita lakukan agar kita melakukan hal yang benar di hadapan Allah? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, seperti yang dialami Joshua. Dia memang kesal sama si Joshua karena Joshua merebut ikannya. Tapi si Joshua tidak mau membalas Joshua karena dia mengikuti kata hatinya yang baik, kata hatinya yang positif, kata hatinya yang tidak ingin membalas dendam. Itu kita harus ikuti ya adik-adik. Nah, yang kedua, jangan pancing kemarahanmu teman-temanmu. Kita tidak boleh membuat teman kita marah kalau kita tidak ingin dibuat orang marah. Nah, buanglah segala perbuatan kotor dan jahat dari dalam dirimu sendiri. Yang usil, suka mengganggu teman, suka mengambil apa yang dimiliki teman, atau bahkan ingin memiliki apa yang dimiliki teman. Itu tidak boleh, itu adalah kejahatan. Nah, mulai saat ini dan seterusnya, marilah kita balas kejahatan dengan cara kebaikan. Karena kebaikan tidak akan bisa ada yang mengalahkan. Kejahatan pun akan kalah dengan kebaikan. Kadangkala kita merasakan balas dendam itu perlu supaya kita puas. Itu tidak ada artinya adik-adik. Karena jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu akan terus berlanjut dan tidak akan ada habisnya. Marilah kita ikuti perbuatan Joshua. Mari kita ikuti kata-kata Tuhan. Mari kita balas kejahatan dengan cara kebaikan. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dan berterima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukanlah kami membalas kejahatan dengan kebaikan ya Tuhan. Karena jika membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak ada habisnya. Jika kami ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, ketuklah pintu hati kami, supaya kami teringat tentang khotbah-Mu hari ini, renungan-Mu hari ini ya Bapa. Bahwasanya kami harus membalas kejahatan dengan cara kebaikan. Engkau yang memberkati kami hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun langkah kami ke jalan yang baik dan ke jalan yang benar. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Happy Sunday!